الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. أمين يا الله يا رب العالمين. اللهم عافنا في بداننا، اللهم عافنا في بصورنا وسمعنا. Ya Allah, sehatkan badan, pendengaran dan penglihatan kami. Wa afina fi kulli jawarihina, dan sehatkan seluruh anggota tubuh badan kami. Allahumma inna na'udzubika min rihil ahmar. Ya Allah, jauhkan dan kami berlindung kepadamu dari penyakit angin duduk. Wa damil aswad, penyakit darah hitam. Wada'il akbar, dan penyakit yang berat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an mubarakan wa amalan mutaqabbala wa shifaa min kulli da'in. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal baik, banyak dan barokah, amal perbuatan yang diterima, dan obat atas segala penyakit. Nas'aluka al-ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Mukhlisin Lahuddin rahimakumullah, yang Allah rahmati, yang Allah muliakan dan saya hormati. Jam 5 lebih 2 menit paling kita sampai waktu syuruk nanti. Waktu syuruk tergantung awal waktu subuh. Kurang lebih 1 jam 1/4 dari awal waktu subuh. Kemudian ke waktu syuruk, kalau tidak salah waktu syuruknya jam 5.40 berapa? 46, 47. Nanti ada di sana ya. Jam 6 kurang. Rasulullah SAW berdoa di pagi hari itu bahwa waktu yang penuh dengan barokah. Ada kalimah dalam doanya itu atau dalam hadisnya itu fi bukuriha. Bukur itu bakar. Bakar itu pagi hari. Abu Bakar bapaknya pagi, karena dia yang paling cepat menerima Islam dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW di mi'rajkan. Jadi namanya Abu Bakar, orang yang segera. Nah, pagi hari ini adalah waktu yang penuh dengan barokah. Baginda Nabi tidak pernah meluputkan, ya, tidak pernah meninggalkan doa di pagi harinya itu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an.
Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqun halalan thayyiban, rizki yang halal dan baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Itu bagi Nabi 3 permohonan tadi dalam sebuah riwayat tidak pernah beliau tinggalkan di pagi hari. Kalau wasyifa'a min kuridain itu tambahannya dalam riwayat yang lain, nggak apa-apa. Itu di pagi hari bagi Nabi berdoa itu. Ada juga hadis saking barokahnya di pagi hari, Pak Jimmy, man shalla subha fi jama'atin, barang siapa sholat subuh berjamaah, maka faka'annama, seakan-akan dia sholat kulal lail, semalam penuh. Ini menunjukkan barokahnya pagi hari. Jadi rahmat Allah itu lebih banyak dibandingkan waktu yang lain. Jadi kalau fadilah itu kan rahmat Allah, rahmatun minallah. Di pagi hari juga ada 2 malaikat yang senantiasa berdoa. Allahumma ati munfiqu, ya Allah berikanlah balasan bagi orang yang berinfak. Dan sebaliknya 1 malaikat berdoa, ya Allah hancurkanlah mumsika, atau orang yang menahan, yang tidak berinfak. Infak di sini kan luas pemahamannya. Bisa keluarga, untuk keluarga, bisa untuk tetangga, bisa untuk saudara, bisa untuk orang lain, bisa bentuknya materi, bisa bentuknya tenaga, bisa bentuknya ilmu. Ini lagi-lagi hadis ini, 2 malaikat ini tidak disebut berdoa di sore hari atau di siang hari, tapi di pagi hari. Oleh karena itu sebisa mungkin kita manfaatkan pagi hari itu adalah sebagai awal hari yang baik, sebagai awal hari yang indah. Hadirin yang dirahmati Allah, pagi hari ini sesuai dengan tematik kita, ya, tafsir tematik kita pun akan menghuraikan tentang siapa baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga tentang uswah, teladan yang bisa kita tiru dari baginda Nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang uswah dan teladan, jangan hanya atau tidak hanya fokus kepada ibadah ritual. Saya tidak mengatakan bukan ibadah ritual, tapi ketika berbicara uswah atau teladan Nabi Muhammad SAW, tidak terbatas hanya pada ibadah ritual. Itu salah satunya saja. Tidak boleh kita ibadahnya senantiasa berupaya dan berusaha, bahkan juga merasa bahwa kita yang paling mengikuti sunnahnya dalam beribadah ritual, misalkan sholatnya, puasanya, tetapi melupakan aspek-aspek khuluqiyah atau aspek-aspek yang lain, akhlak yang lain misalkan, kemudian juga aspek sosial yang lain. Jadi uswah bagi Nabi itu bukan hanya dalam satu aspek ibadah ritual saja. Kalau berbicara tentang uswah, ini yang kadang dilupakan oleh sebagian kita, termasuk diri kita, termasuk saya yang paling banyak mungkin. Kita lupa dalam aspek itu, ya. Hanya seringkali kita berpegangnya hanya pada aspek yang satu tadi. Misalkan bahwa dalam melaksanakan ibadah harus meniru Nabi, betul. Harus mengikuti sunnah Nabi, betul. Tetapi ibadah tidak hanya terfokus kepada ritual saja. Sholatnya, melakukannya berupaya, berusaha ingin seperti Nabi. Namun dalam aspek sosial, misalkan dalam akhlak kepada sesama, misalkan tidak dijaga. Nah, kita jangan sampai demikian. Berusaha, berupaya, seluruh aspek. Berusaha ya, meskipun yang bicara pun tidak begitu, tetapi kan berusaha. Ingin
sedikit ataupun berupaya demikian. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karenanya ini merujuk kepada Al-Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-21. Kemarin saya di hari Jumat, di khutbah Jumat, rolling ya, harusnya jadwal saya minggu depan dengan Pak Haji Wahyudin rolling, menyampaikan surah Al-Kahfi ayat 110 tentang baginda Nabi dan tentunya ajaran Nabi dalam beribadah. Saya kemarin menyampaikan itu bahwa hati-hati dalam beribadah, ada sesuatu, ada perilaku yang senantiasa mengiringi dan itu menjadikan penyebab tidak diterimanya ibadah kita. Dalam ayat itu ada kalimat فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Satu sisi diperintahkan untuk beramal soleh, tapi pada sisi yang lain Allah mengingatkan, menegaskan wala yusyrik, jangan menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun, ahada. Kemarin kita sampaikan bahwa adakah orang dalam beribadah menyekutukan Allah? Saya sudah sampaikan, kita memang tidak sholat menyembah berhala, tidak menyembah binatang, tidak menyembah pepohonan, tetapi hati-hati, syirik sir, kata para ulama, syirku atau syirik sir itu apa? Ria. Syirik yang tersembunyi atau syirik asghar. Ria. Itu yang kita khawatirkan. Itu sudah kita sampaikan kemarin. Berkenaan dengan maulid atau tentang waktu kelahiran atau maulud tentang siapa yang dilahirkan. Nah, di ayat Al-Ahzab ayat 21 ini ya, ayat ke-21 ini, hadirin yang dirahmati Allah, ini Allah memberikan khobar, berita kepada kita bahwa Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian, kita sebagai umatnya, fi rasulillahi, dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Lagi-lagi ketika berbicara suri teladan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berbicaranya secara seluruh aspek kehidupan. Bagaimana Rasul mencontohkan menghadapi musibah. Bagaimana Rasul mencontohkan kita ketika mendapatkan anugerah. Bagaimana Rasul mencontohkan kita bersabar, bagaimana Rasul mencontohkan kita istiqomah, bertawakal, dan lain sebagainya. Jadi luas cakupannya. Uswah di sini bukan hanya, mohon maaf, seringkali ada sebagian kita mengatakan hanya fokus kepada ritual saja, ibadah mahdoh saja. Ini terus yang digenjot. Saya tidak mengatakan salah, iya, tetapi lupa aspek yang lain. Bagaimana Rasul bertetangga misalkan. Kan begitu. Bagaimana kita saling ketika menghargai orang lain. Nanti kita bahas. Sedikit karena waktunya pun sempit. Hanya berharap dengan sedikit ini bisa memberikan satu atau input yang positif bagi kita. Hadirin yang dirahmati Allah, mengapa baginda Nabi ini terdapat pada dirinya sebagai uswatun hasanah? Saya dalam hal ini setuju dengan pendapat Imam Az-Zamakhsyari atau Syekh Az-Zamakhsyari, salah satu seorang ahli tafsir, ketika beliau mengutip atau mentafsirkan ayat ini, beliau katakan bahwa sejak kapan Nabi Muhammad dijadikan uswah? Jawabannya memang ada dua pendapat, tetapi pendapat yang pertama, sejak beliau dilahirkan, bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, bahkan jauh sebelum itu. Pendapat yang pertama. Beliau mengutip pendapat ulama yang lain. Pendapat yang kedua, sejak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu kalau pertanyaannya sejak kapan kita jadikan uswah. Namun yang berpendapat sejak Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Kan Nabi itu usia 38, sering tahanus Pak. Naik Jabal Nur Pak. 38 tuh, naik Jabal Nur, bertahanus, merenung, meminta kepada Allah. Sama masih kan ya,
tauhid agama. Tauhid ya, agama Nabi Ibrahim. Meminta kepada Allah dianterin makanan oleh Khadijah. Turun lagi 3 sampai 38, 39 sampai 40, di usia 40 baru mendapatkan wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang kelima. Nabi pulang menggigil menceritakan kepada Khadijah bahwa saya didatangi ini, lalu ada pendeta mengatakan bahwa oh itu seperti nabi-nabi yang sebelumnya itu adalah Jibril. Kemudian diselimuti oleh Siti Khadijah. Kemudian turun ayat yang lain, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur dan lain sebagainya. Itu di usia 40. Tetapi pertanyaannya, apakah sejak dari usia 40? Tentu ulama yang pertama, golongan ulama yang pertama, dan yang berpendapat sejak usia 40 ini justru malah tidak masyhur. Yang masyhur itu adalah sejak baginda Nabi terlahir. Bingung kita, lah kan belum jadi Nabi. Iya. Tetapi baginda Nabi itu dalam kitab Ta'zimul Minnah karya Imam As-Subki. Beliau mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini sahih. Apa kata beliau? Baginda Nabi pernah bersabda, "Kuntu nabiyyan wa Adam baina ruhi wal jasad." Aku sudah menjadi nabi sedangkan Adam masih dalam proses ruh dan jasad. Kata Imam As-Subki, sulit memahami hadis ini. Hadis ini sahih kata Imam At-Tirmidzi. Aku sudah menjadi nabi sedangkan Adam masih dalam proses ruh dan jasad. Karena ini berbicara tentang metafisika. Sesuatu yang sulit untuk diterima oleh akal. Namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Ada satu riwayat yang lain misalkan. Ketika Nabi Adam memohon ampun kepada Allah atas perbuatannya melanggar aturan Allah. Nabi Adam ingat di tiang aras, ya, atau di surga, Nabi Adam ingat ada satu tiang, satu disandingkan nama Allah dengan nama Muhammad SAW. Oh, ini pasti spesial, ini pasti luar biasa. Belum ada orangnya tapi sudah ada namanya, maka Nabi Adam menjadikan wasilah nama itu. Menurut satu riwayat, sahih atau tidaknya, percaya atau tidak ya bukan rukun iman ya silahkan. Lalu menjadikan nama Muhammad SAW sebagai wasilah itu. Ini Masya Allah. Nah kenapa pendapat yang pertama bahwa sejak lahir, bahkan juga apa saja yang harus diteladani, termasuk pertanyaan yang kedua, pendapat yang pertama secara totality, secara keseluruhan adalah teladan, meskipun ada ismah, ada batasan-batasan yang tidak boleh kita ikutin. Misalkan Pak Jimmy, baginda Nabi, istrinya lebih dari 4. Kalau bapak maksimal 4. Itu ismah, ada pembatas. Nggak boleh lebih dari 4. Meskipun ada penafsiran lain oleh ulama yang lain, berbeda pendapat. Contoh, jangan salah tuh, King Abdul Aziz itu, istrinya 60 Pak. Raja pertama Al Saud itu 60 istrinya tuh. Bahkan raja-raja dulu pun sama, jarang kurang dari 4, lebih. Nah, mungkin ada penafsiran lain mungkin. Tetapi ada hadis sahih ketika ada seorang sahabat mau masuk Islam, orang Quraisy, kata baginda Nabi, dan dia ketika masuk Islam itu istrinya 10. Kata baginda Nabi, pilih 4, tinggalkan yang 6. Nah, ini menunjukkan bahwa maksimal 4. Nah, itu ismah, pembatas, berarti tidak menjadi sunnah, tidak menjadi harus dicontoh kalau lebih dari itu. Meskipun secara totaliti adalah qudwah, secara keseluruhan apa yang baginda Nabi lakukan adalah uswah. Kita harus ingat, baginda Nabi itu qiyamul lailnya wajib. Lamun protes, oh Nabi mah leuwih ti opat. Salat tahajudnya wajib, kan orang mah sunnah ge. Kadang dilakukan, kadang itu. Dan baginda Nabi tidak menerima zakat. Jadi ulah protes, oh leuwih ti opat. Dua ge can pugu. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua yaitu pendapat yang kedua,
membagi dalam posisi Nabi seperti apa, sebagai apa. Karena Nabi itu satu sebagai Rasul, Nabi dan Rasul, pasti perkataan semua perbuatannya benar dan itu wajib diikuti. Yang kedua, posisinya sebagai mufti, pemberi fatwa. Bisa saja, kalau fatwa itu pasti benar semua. Yang ketiga, sebagai hakim. Memberi penengah, menengahi sebuah masalah hukum. Bisa saja ya secara hukum materi, secara materinya benar. Tetapi karena berkaitan dengan seseorang, dengan orang lain yang sangat mungkin dia orang itu berpikirnya, tahap pemahamannya itu rendah, sehingga bisa saja hukum apa tuh, ada istilah hukum secara materi, ada selalunya apa tuh? Astagfirullah, apa tuh? Ya Allah lupa. Ada dua istilah hukum tuh kan. Bukan imateri, ada secara materi mungkin saja benar keputusan dia, tetapi karena ditangkap atau diterima oleh orang-orang yang rendah dalam pemikirannya misalkan, bisa saja menjadi salah. Tetapi secara itunya pasti benar. Ya. Nah kemudian juga Nabi sebagai panglima perang memberikan taktik. Ketika baginda Nabi memberikan taktik, itu sempat bukan dibantah ya mungkinnya oleh Salman Al-Farisi. Kata Salman, baginda Nabi sebaiknya kita bangunkan parit saja, kita gali parit. Mereka semua tentara berkuda. Kalau kita menggali parit, itu perang itu ya, parit itu, Khandak di Madinah itu, ada kan di Madinah itu, sampai ada berapa tempat ininya. Kemudian itu Salman Al-Farisi yang mengusulkan sahabat, dan Nabi tidak membantah usulan itu. Nah, jadi ada ulama yang memilah. Satu, dalam posisi sebagai Nabi dan Rasul pasti benar. Dalam posisi sebagai mufti memberikan fatwa, jawaban fatwa baginda Nabi bukan hanya untuk orang yang meminta fatwa. Berlaku untuk semua umatnya. Ya Rasulullah, misalkan ada sahabat meminta fatwa. Tadi kami melakukan perjalanan berdua dan kami tidak menemukan air ketika waktu duhur sudah tiba. Lalu kami sholat duhur dengan bertayamum. Tetapi beberapa langkah kemudian, duhur masih dalam waktunya. Salah satu di antara kami menemukan air, dan salah satu di antara kami berwudu, mengambil wudu air, lalu dia sholat duhur lagi. Sedangkan saya tidak ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi? Kamu yang tidak sholat lagi, yang cukup dengan yang hanya tayamum sholatnya, tidak mengulang lagi, kafa, cukup. Kamu yang sholat lagi, berwudu, maka kamu mendapatkan 2 bagian. Tuh. Jadi ini berlaku bukan hanya untuk 2 orang itu, tetapi untuk seluruh umatnya. Dalam posisi Nabi sebagai pemberi fatwa. Nabi dalam posisi sebagai manusia biasa, sahabat ya Rasulullah, apakah kurma ini harus dikawinkan? Antara benang sari dan putik sari itu atau tidak? Itu ada sahabat yang tidak sabar, kurmanya sudah bertahun-tahun menanam kurma belum berbuah. Sahabat tidak sabar. Kata baginda Nabi, biarkan aja. Tetapi dia melakukan perkawinan itu, memang langsung berbuah. Apakah Nabi salah? Ini masalah urusan dunia. Antum a'lamu bi umri dunyakum. Itu urusan dunia. Namun ada ulama yang berpandangan ternyata ketika Nabi mengatakan biarkan saja tidak perlu kau kawinkan, kurma yang berbuahnya secara alami, kurma yang berbuahnya secara alami tanpa dikawinkan tadi jauh lebih bagus hasilnya. No, tetap saja pada akhirnya. Ketika baginda Nabi mengatakan biarkan saja, jangan dikawinkan. Tapi sahabat tidak sabar kawinkan. Sekarang aja Pak contoh, banyak buah-buahan yang hasil. Dulu ketika buah-buahan, Bapak lebih tahu lah, yang lebih senior daripada saya, di kampung, anu asli di leweng, itu dikawinkan, itu digemuk, itu disemprot Pak. Itu lebih mantep Pak.
umurnya, tangkalnya lebih awet gitu kan, lebih bertahan lama, pohonnya lebih bertahan lama, buahnya lebih bertahan lama. Sekarang kan cepat basi karena semua dipercepat. Semua dipercepat. Memang tidak salah, itu ilmu pengetahuan. Antum alamu bi umuri dunyakum. Tapi ketika baginda Nabi mengatakan, biarkan saja. Dan ternyata kurma yang dibiarkan tanpa dengan direkayasa harus dipercepat dikawinkan tadi, berbuah tapi dia lama, sabar, menunggu harus sampai berbuahnya, tetapi setelah berbuah kualitasnya jauh lebih baik. Salah satunya tidak mudah jatuh. Kan sok aya bubuhan ge marurag banyak. Nah, ini masya Allah tabarakallah. Itulah baginda Nabi. Saya bilang tadi, jadi uswahnya tidak hanya dalam ibadah ritual saja gitu. Termasuk juga baginda Nabi itu bagaimana tidurnya. Meskipun setelah kita tidur, kita tidak tahu seperti apa kita tidur. Tapi paling tidak, di awal ketika kita masih sadar, kita tidurnya mengikuti cara baginda Nabi. Tapi setelah itu ya, kita tidak sadar. Tapi juga ada hadis, baginda Nabi pernah tidur telentang, lalu kakinya ditumpangkan ke kaki sebelah kiri yang kanan. Ya, dan dua tangannya ke sini. Itu juga boleh. Namun itu dalam tidur hanya istirahat beberapa menit saja. Muncul orang menggogoleran gitu, di masjid gitu. Itu boleh. Tapi kalau tidur yang lama yang di atas kasur itu tidurnya baginda Nabi menjadikan sebelah kanan badan kita adalah di bawah. Kan gitu kan? Nah, dan hasil penelitian sebelah kanan itu usus besar, Pak. Usus besar. Jadi akan lebih mempercepat pencernaan. Jadi lamun tos tuang wengi kan kedah mah 3 jam sebenarnya jam nih. Pak Agus liren heula teh. Pak Agus perawatnya. Perawat bank gitu. Juga ngarawatan naon gitu. Itu kan harus begini kan. Nah, itu ternyata akan mempercepat pencernaan. Padahal baginda Nabi tidak tahu secara ilmu kedokteran, tidak ada dokter pada waktu itu, perawat. Nah, masya Allah tabarakallah. Oke, kembali ke tadi. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ketika berbicara laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada untuk kalian dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Saya ingin katakan seluruh aspek kehidupan. Berbisnis. Bagian Nabi itu ada satu ulama Abbas Mahmud Al-Aqad dalam kitabnya Abu Qoriyah Muhammad. Beliau menyampaikan bahwa manusia ini ada 4 tipe manusia. Saya sudah sering sampaikan ini, nggak apa-apa diulang-ulang. Karena memang maulud itu membicarakan Nabi itu berpahala, Pak. Kalau Bapak membicarakan kebaikan saya misalkan, atau saya membicarakan kebaikan, atau membicarakan Bapak, mengviralkan Bapak, itu keuntungannya buat Bapak sendiri. Akan jadi viral, akan jadi terkenal. Kalau baginda Nabi untuk kita. Kata Mahmud Abbas Al-Aqad dalam kitabnya Abu Qoriyah Muhammad, manusia ini ada 4 tipe. Tipe manusia. Nah, nanti kita termasuk tipe yang mana? 1, tipe manusia itu pemikir, Pak. Jadi kalau pemikirnya siapa kira-kira? Tukang insinyur. Itu pemikir. 1 pemikir. Yang kedua pekerja. Tukang bangunan, pekerja. Yang ketiga, tipe manusia itu seniman. Seniman itu bukan ahli musik, bukan hanya tukang musik, bukan. Seniman itu ahli seni berbicara, seni bergaul, taktik berperang, seni berbisnis, itu seniman. Itu tipe manusia yang ketiga. Tipe manusia yang keempat, yang jiwanya larut dalam beribadah kepada Allah. Di dunia ini ada 4 tipe manusia, hasil penelitian. Silahkan kalau ada tipe yang lain. Tipe ting. Tipe ting nggak ada. Silakan kalau tipe, itu 4 tipe secara umum. 1 apa? Pemikir. 2, pekerja. 3, seniman. 4, yang jiwanya larut dalam beribadah kepada Allah, kepada Tuhannya. Ya tanya, Bapak sebagai apa? Apakah tukang mikir hukum? Mikiran duit, mikiran hutang, mikiran bayarin, atau pemikir? Apakah sebagai pekerja yang tidak mikir, kerja hukum mikiran itu, atau pemikir dan pekerja? Punya taktik. Ya. Bagaimana cara melakukan ini? Paling ada di dunia ini, kata beliau, kata penulis buku ini,
Paling ada itu pemikir, paling ada 3 saja. 3. 4 itu hampir tidak ada. 4-4-nya ada dalam satu diri, dalam satu jiwa manusia. Paling maksimal juga 3. Kalau dia pemikir, mungkin dia bukan pekerja, tapi dia seniman dan dia jiwanya larut dalam beribadah kepada Allah. Atau dia mungkin pekerja dan pemikir, tapi dia juga seniman, tapi dia bukan orang yang jiwanya larut kepada Allah. Paling maksimal 3. Kecuali 4-4-nya ada pada jiwa, pada diri siapa? Siapa? Ayo kita jawab semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4-4-nya ada pada jiwa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Karen Armstrong, seorang penulis beragama Nasrani, orang Perancis kalau nggak salah. Dia menulis 100 orang berpengaruh di dunia. Dia tidak ragu dan tidak malu sedikit pun menjadikan urutan nomor pertama siapa? Nabi Muhammad SAW. Dia tidak ragu. Karena jujur, ilmu itu harus jujur, Pak. Dia harus jujur. Karena itu keilmuan. Nggak boleh dia nggak jujur. Mau jadi profesor atau jujur dengan karya ilmiahnya. Dia jujur. Nggak bisa dibantah. Pak, dunia ini 2/3-nya pernah dikuasai di zaman khalifah. Itu berkat didikan Rasulullah. Baginda Nabi ini merubah, Masya Allah, tatanan orang-orang Quraisy yang keras. Ya, di tahun ke-10 Hijriah, baginda Nabi datang ke Mekah itu dengan 2.500 lebih 20.000 tentara. Ya. Futuh Mekah, menaklukkan kota Mekah dengan damai. Padahal awalnya Mekah nih keras. Sampai orang yang melihat itu, awalnya mau beriman, jadi ikut beriman. Pak. Idza jaa nasrullah idza jaa nasruhi wal fath. Kan itu saya dukhulunan nas. Manusia itu bergabung. Kan gitu biasanya orang kalau berjuang mah sedikit, hari-hari. Begitu menang dan banyak, nurutan, orang nggak dukung. Gitu kan gitu. Padahal waktu berjuang, waktu sedikit nama dia hari-hari. Kan biasanya gitu manusia. Nah gitu sama ketika Fatuh Mekah itu melihat Rasulullah dengan sahabatnya datang ke kota Mekah, Fatuh Mekah, membuka kota Mekah, menguasai kota Mekah pada waktu itu. Nah orang-orang Yahudi, orang-orang kafir juga waktu itu yang masih ini, yang mungkin awalnya tidak akan beriman, tapi melihat itu banyak langsung mereka bersyahadat. Mereka beriman kepada Allah. Itulah hebatnya syiar Islam. Jadi kalau di masjid tidak ada tabligh akbar, tidak ada memperingati, tidak ada kita kumpul memberikan syiar, nanti padam, Pak. Padam nanti. Padam, cahaya-cahaya itu padam. Nah kita harus memperlihatkan itu. Apalagi berjamaahnya kurang, padam syiar itu kan syiar. Orang itu akan terpengaruh dengan yang banyak. Itu sudah sunatullah. Sudah sunatullah begitu. Meskipun bahasa kita ngiring ramena kan bae awalnya mah ngiring ramena heula gitu. Kenapa? Terus awalnya mah ngiring ramena heula. Pada akhirnya dia akan tahu ilmunya, kemudian menjadi sekadar ramean. Cenah grup ngopi, kan ramena heula we, nguriung heula. Kan paling tidak ngobrolkan tentang pengajian. Paling tidak hadir di masjid, kan ngumpulnya di masjid. Ngiring ramena heula kita sawios. Nah, itulah sudah ada sejak zaman dulu. Kemudian ibu bapak yang dirahmati Allah, untuk siapa ya? Jadi uswah ini, ya, teladan ini liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, mengharapkan balasan pahala dengan Allah. Ya, dan hari akhir. Wa dzakarullaha katsiran, dan mereka yang senantiasa banyak mengingat Allah. Uswah hasanah, teladan yang baik. Pertama, posisi bagi Nabi sebagai Nabi dan Rasul pasti benarnya. Ya, sebab wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah yang diucapkan oleh bagi Nabi itu adalah mengikuti hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang Allah berikan kepadanya. Tidak mungkin salah. Yang kedua, beliau sebagai mufti, pemberi fatwa, meskipun yang bertanya adalah sahabat, tetapi hukumnya berlaku untuk semua umatnya. Beliau sebagai manusia biasa,
Ada makanan yang beliau jadikan itu hobi atau selera. Ada pakaian yang beliau pakai. Meskipun kata para ulama, seandainya itu pun hanya sebatas hobi, sebatas kebiasaan, namun bisa bernilai sunnah jika diniatkan kecintaan dan mengikuti sunnah Nabi. Pakaian orang Arab kan jubah. Sejak zaman Nabi. Muncul orang mana lalaki, rek awewe, itu beda. Sama jubah gitu. Ayo nama malah terbalik pada Saudi itu. Terutama di daerah-daerah luar Mekah. Lalaki baru ini pakai kerudung awewe dibuka. Jadi kebalik gitu. Kan di Saudi malah laki pakai kerudung ya. Tapi perempuannya dibuka. Jadi malah terbalik gitu. Ya begitulah. Kalau belajar Islam ya harus dari sumbernya, bukan dari orangnya. Kalau mempelajari agama Islam itu dari muslimnya ya tidak akan mendapatkan kebenaran. Tapi kalau belajarnya di sumbernya. Gitu. Kemudian juga baginda Nabi pernah menggunakan jubah berwarna merah, sandal berwarna kuning. Apakah itu menjadi sunnah juga? Ya tergantung. Kalau kita semata mengikuti Nabi, pernah menggunakan pakaian itu, ingin meniru Nabi, bisa. Kata para ulama, itu bisa bernilai sunnah. Tapi ada sahabat mengatakan suatu malam aku melihat Nabi menggunakan jubah berwarna merah dan aku melihat bulan purnama. Aku bergantian, bergiliran melihat wajah Nabi dan bulan purnama. Wajah Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Itu kata sahabat dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Bagian Nabi pernah menggunakan sandal berwarna kuning. Sandal itu hadiah. Beliau pakai. Beliau tidak pernah menolak pemberian. Hadiah. Beliau selalu terima. Dalam sebuah hadis, jika kau suka, kau pakai, kau ambil, kau makan. Jika tidak, kau berikan lagi pada orang lain. Jangan menolak di hadapannya. Itulah sunnah. Itu uswah. Itu pasihan, makanan, tetangga. Naon iya, tuangan. Ente tahu di mana? Kabaturkan sakit hatinya. Kau mau dipicin misalkan di hadapannya. Itu sakit hatinya. Jadi itu uswah. Uswah bukan hanya sholat, bukan hanya itu, Pak. Bagaimana terima saja, terima kasih, alhamdulillah turun. Masihan angin kacang, padahal di bumi kita angin kacang. Ulah habis gaya gitu, karek tas ngangen, dan suka baturkan terima, alhamdulillah turun. Paling tidak minimal segi asa. Itu sunnah Nabi. Nabi itu, Pak, berbeda dengan Nabi yang lain secara fisik pun. Kata para ulama, itu perwujudan fisik atau perwujudan manusia ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah yang berupa manusia yang paling sempurna. Dari sisi fisik saja, apalagi dari sisi akhlak. Nabi itu enggak terlalu tinggi, enggak. Nabi Adam 30 meter pas aku. 30 meter. Tong dibayangkan seagung kumaha sampai anak. Gitu kan. 30 meter. 30 meter. Seagung kumaha cenah eta anak sampai anak gitu. Tong dibayangkan. Kemudian Nabi Idris itu kurang lebih 20 meter, 18 sampai 20 meter. Nabi Ibrahim 14 meteran. Jadi kalau Nabi Adam turun dari surga, terusir dari surga di daerah dekat gunung apa itu yang tertinggi Everest ya, daerah Nepal, daerah situ katanya sebagian mengatakan di situ. Sedangkan Siti Hawa di Jeddah itu kan nenek. Jaddatun, kalau jadun kakek di Jeddah jauh cek orang mana pendek gitu. 30 meter tingginya. Bertemulah di Arafah ya. Maka pertemuan itu diabadikan, Pak. Dikenang oleh anak cucunya. Dalam setahun sekali salah satu wukuf itu mengenang pertemuan kakek buyutnya Adam dan Hawa. Ibarat bapak misalkan Pak Agus bertemu dengan istri dulu di mana dikenang. Di toilet umum Pak Ustaz gitu. Pak Amprok gitu. Dikenang di situ. Bikin kenangan pertemuan tiap tahun gitu. Jadi di mana? Di kampus, di perpustakaan, mereka ambil buku Pak Agus, itu dikenyang itu, tarik-tarik, ternyata calon istri Pak Agus gitu. Gitu. Jika ada film. Nah, terserah di mana gitu. Nah, itu dikenang pertemuan pertamanya itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad itu, Nabi Isa kurang lebih 2 meter. Nabi Muhammad berapa tuh, Pak? 170-an. 170-an, Pak. Tetapi beliau tidak tinggi kurus,
tunggu kurus, tinggi kiris. Tidak tinggi kurus, tidak busekal pendek. Indah. Bukan pendekar, pendek dan kekar, bukan. Tidak tinggi kurus, tidak busekal pendek. Indah. Kepalanya besar, rambutnya terhurai sampai pundak, agak ikal sedikit dan rapi, wangi, matanya bulat, kemudian mukanya bulat, matanya agak besar, indah yang putihnya bersih, yang hitamnya putih, hidungnya agak besar dan mancung. Kenapa saya bilang kepalanya besar? Seimbang karena pundaknya lebar, dadanya bidang, ototnya kekar, pahanya kekar, betisnya ramping kecil, tumitnya bersih, indah, tangannya, telapak tangannya, kata sahabat itu bagaikan sutra halus. Ketika berjalan, seperti orang berjalan dari atas ke bawah, laju, kenceng. Ketika disapa, berhenti dan memalingkan semua badannya. Itu dalam kitab Sama'il Rasulullah SAW. Ketika menunjuk dengan semua jarinya, itu bagian Nabi. Allahu Akbar. Cacak-cacak ganteng, kulitnya bersih putih, sampai kalau beliau nampak marah, menahan marahnya, nampak keluar uratnya, nampak kelihatan hijau uratnya. Luar biasa, Pak. Manusia teragung, makhluk terindah. Cacak-cacak itu masih ada orang yang tidak beriman kepadanya pada waktu itu, padahal dia melihat dan bertemu Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab ngobrol. Nah ngobrol mungkin eta jelema bohong, itulah bahasa orang mah. Hanya dia sombong, hatinya tertutupi, kafaro. Kafaro itu kan tertutup hatinya, kebenaran, kafaro. Dia tidak mau beriman, tapi dia mengaku itu mungkin bohong. Jika dia berbicara, kata dalam hadis itu, seperti keluar cahaya dari mulutnya. Giginya rapih, dia urus tidak kurang 10 kali tiap hari dengan kayu siwak. Itu bagian Nabi, badannya wangi. Sampai sahabat tahu jarak beberapa meter sudah bisa menghidu wanginya Nabi. Ketika baginda tidur di atas tikar, selesai tidur, sahabat berebut ingin mencari keringatnya, tapi tidak ada. Wanginya. Di akhir hayatnya, beliau menyampaikan di Jabal Uhud. Apa kata Nabi? Aku tidak khawatir kepada kalian dengan perbuatan syirik setelah aku tidak ada. Tapi aku khawatir kalian akan memperebutkan dunia. Ini kebuktian aja Pak, di mana-mana di negara muslim. Oke. Itu yang aku khawatirkan kata baginda Nabi. Itu di akhir hayatnya, Pak. Di Jabal Uhud beliau sampaikan kepada para sahabat. Aku tidak khawatir setelah aku tidak ada kalian menyembah berhala, menyembah pohon. Tidak khawatir. Nabi tidak pernah mengatakan kalian akan syirik. Hari ini orang muslim mudah menyebutkan syirik kepada muslim yang lain. Hanya karena berdoa di hadapan kuburan, bukan meminta ke ahli kuburan, itu mendoakan penghuni kubur. Ziarah kubur disebut minta ke kuburan, itu gimana? Kenapa tidak tabayun dulu? Harus ada. Memperingati Maulid Nabi disebut menyembah Nabi. Emangnya agama yang lain? Agama yang lain, iya, dia mempercayai nabinya lahir, tapi dia juga menyembah nabinya sebagai Tuhan. Umat muslim tidak ada satupun, kita tidak boleh berburuk sangka, yang memperingati kelahiran Nabi, dia menyembah Nabi, tidak ada. Dia tidak ada satupun yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Karena dia tahu, orang muslim tahu ayatnya. Al-Kahfi ayat 110. Innama ana basyarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Itu perintah Allah yang harus disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Artinya apa? Kita tidak boleh menyembah Nabi Muhammad. Beliau sebagai nabi, hanya saja manusia teragung yang bisa kita jadikan uswah. Nggak ada orang yang memperingati Maulid Nabi menyembah Nabi Muhammad. Jangan disamakan dengan agama lain yang menyembah nabinya sebagai Tuhan. Nggak ada orang yang memperingati Maulid Nabi menyembah Nabi Muhammad. Kita ini kadang sesama muslim saja sudah mengkafirkan, mensyirikkan. Nabi Muhammad saja mengatakan, aku tidak khawatir setelah aku tidak ada kalian syirik. Yang aku khawatirkan adalah kalian akan berebut dunia. Itu pelajaran dari perang Uhud Pak, sebenarnya. Di situ. Kekalahan perang Uhud kan berebut dunia. Terbukti hari ini Pak. Terbukti hari ini. Yang punya kesempatan dengan jabatannya, wah, mapang mumpung, mamak muk Pak. Dikumpul-kumpul.
Kadang orang memikir, kenaon jam tangan 11 miliar Gusti. Lebih ti hiji nih. Ya Allah. 11 miliar telah duit saeutik, Pak. Coba Pak Agus beli channel Elizabeth 11 miliar. Gusti banjir sih kana mah. 11 miliar belikan kana channel lain hiji deh teh. Beli patung 400 juta kenaon coba orang. Muslim bae teh. Ieu mah gambaran ukur viral lah gitu ya. 400 juta Gusti. Anu teu dalahan, anu teu makan, kolong jembatan. Masya Allah, loba kene. Paling gede merehna mere, mungkin mere tapi ada moal sebanding atuh. Yang anu dihambur-hambur. Nah namunan atuh. Yang leuwih teh hiji miliaran teh, Pak. Aduh, duit 1 miliar teh loba abi can pernah pagaduh uang 1 miliar. Mudah-mudahan orang sing gaduh 1 miliar minimal amin. 100 juta na aya 10 bagus. Nah, bagus mah orang bank. Loba duitna baheula mah di bank. 1 miliar teh gede ya Pak. Iya 11 miliar teh jam tangan hiji, makanya loba jam tangan teh. Kadang orang teh kenaon gitu. Begitulah. Itu yang Nabi sampaikan. Tapi di akhir hayatnya, di hari Senin, ya. Bagi Nabi itu lahir hari Senin, pagi hari, wafat pun hari Senin, Pak. Tanggal yang sama, hari yang sama, beda tahun. Bagi Nabi kan Abu Bakar itu, Pak, Abu Bakar Siddiq mengimami sholat itu 5 kali. 5 kali. Sebab di akhir hayatnya Nabi itu sakit. Sebelum Nabi wafat 5 kali mengimami sholat. Beliau mulai sakit itu di malam Sabtu. Malam Sabtu, bukan 5 kali berarti, 15 kali ya. Di malam Sabtu beliau sakit panas, sudah tidak bisa ke masjid. Ya. Sabtu pagi, Ahad, kemudian malam Senin, beliau sudah menggigil, beliau memanggil para sahabat, apa kata baginda Nabi? Jangan kau seperti orang-orang sebelumku. Mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai sesembahan. Baginda Nabi melarang setelah aku nanti wafat, jangan kau menyembah kuburanku. Orang yang ke Raudhah bukan menyembah kuburan, itu ziarah, Pak. Jangan salah paham. Karena ada umat sebelumnya, dia menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai tempat ibadah, sebagai sesembahan. Itu daerah itu menggigil. Itu di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Di Raudhah, di sekarang tempat makamnya itu, di bawah kubah hijau. Nabi sudah menggigil, ya, sudah panas. Panasnya tinggi, sudah tidak bisa ke masjid. Kemudian diimami oleh Abu Bakar, dan di pagi hari menjelang siang, Nabi sampaikan kepada sahabat kalimah yang tadi. Dan beliau pun wafat di hari Senin sebelum waktu duhur, di menjelang siang. Sahabat kelimpungan. Bukan tidak percaya Nabi wafat, tapi satu-satunya manusia yang dijadikan uswah, panglima perang, pemimpin negara, Rasul dan Nabi dan Rasul, seorang mufti, kamus berjalan, Al-Quran berjalan. Bingung sahabat, kumpul di Sakifah Bani Sa'idah mereka. Cek nu ieu Ali pelanjutnya. Ali masih muda. Ya, Abu Bakar mengatakan Ali karena beliau adalah sepupu, putra paman Rasul dan menantunya. Ali pun mengatakan Abu Bakar saja. Kata Abu Bakar, Umar, engkau yang paling pemberani. Gitu Pak, selituduh. Orang nu hayang gitu. Jadi pemimpin, dia masih selituduh Pak. Itulah sahabat gitu. Padahal menjadi pemimpin Pak, pengganti khalifah. Ya iya mah di lain gitu ya. Apa yang hayang. Sudah Ali saja. Enggak. Abu Bakar ya. Abu Bakar lebih tua, lebih senior dan lebih bijak. Itu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu badannya kecil Pak. Abu Bakar itu kecil. Umar dia mantan preman kalau Umar. Dia tegap. Kalau Abu Bakar tuh kecil badannya. Ya, tapi dia bijaksana. Akhirnya secara aklamasi semua mengutuk. Di mana? Di Sakifah Bani Sa'idah. Hampir 2 kali 24 jam lebih. 2 hari lebih Nabi baru dimakamkan. Ya, semua merundingkan siapa penerusnya. Akhirnya diputuskan Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau dimandikan dengan air dari sumur Al-Arsh. Hari ini sampai hari ini sumurnya masih ada Pak di Madinah. Sumurnya masih ada. Diambil air dari situ. Masya Allah, tabarakallah. Akhir kehidupan Nabi. Dan surah saya lupa ayat Al-Qur'annya yang beliau bacakan. Intinya beliau pun merasakan sakarat, tetapi juga beliau berdoa ummati. Meminta kepada Allah, beliau masih peduli kepada umatnya, kepada kita.
supaya tidak terlalu sakit merasakan sakaratul maut. Semoga kita dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad SAW di yaumil mahsyar kelak, dan baginda Nabi membawa satu bendera, ibaratnya itu membawa satu bendera dan menuntun membimbing kita memberikan syafaatul uzma kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya kira itu saja. Kalau cerita tentang maulud tidak selesai dengan 1 jam, itu masih banyak dan panjang. Ini baru cerita sekilas saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Bagi yang ada waktu mau ikutan manasik gratis terbuka untuk umum, nanti jam 8 saya ada manasik di Masjid TSM. Semoga ini menjadi jalan kemudahan. Yang niat ingin berangkat ke Baitullah, Allah mudahkan jalannya. Dan tentunya berziarah ke baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.